Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang tafsir ayat-ayat ahkam. Dan kita memasuki ayat yang ke-236 dari surat Al-Baqarah. Kita akan bahas ayat ke-236 dari surat Al-Baqarah. Dan ini merupakan salah satu jenis ya dari jenis-jenis wanita yang dicerai kalau ditinjau dari sisi penyebutan mahar ya dan yang lainnya. Insyaallah kita akan bahas ayat ini. Sekali lagi ayat ke-236 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah." وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. Yang artinya, La junaha alaikum in talaqtumun nisa. Tidak ada dosa atas kalian apabila kalian menceraikan istri-istri kalian. Malam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Ya. Malam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Jadi istri yang belum kalian sentuh ya atau belum kalian tentukan maharnya, mas kawinnya. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. Artinya, bagi yang mampu, ya, hendaknya kalian memberikan mut'ah. Ya. Apa yang dimaksud dengan mut'ah? Mut'ah itu adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan sebagai penghibur, ya, selain nafkah ya tentunya sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Wa matti'uhunna." Maksudnya, berikanlah kepada mereka sesuatu ya yang mereka bisa terhibur dengannya. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu. Yani bagi yang mampu menurut kemampuannya. Wa 'alal muqtiri qadaruhu. Bagi yang tidak mampu juga menurut kesanggupannya. Mata'an bil ma'ruf, sebagai pemberian dengan cara yang ma'ruf. Haqqan 'alal muhsinin. Ya, haqqan 'alal muhsinin yang merupakan kewajiban atas orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Al-Baqarah ayat 236. Nah, ini insyaallah taala yang akan kita bahas ya. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Kalimat tamassuhunna, apa yang dimaksud dengan tamassuhunna? La junaha alaikum
in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna. Tidak ada dosa atas kalian, ya, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, istri yang belum disentuh. Apa yang dimaksud dengan tamassuhunna? Ulama mengatakan tamassuhunna artinya tujami'uhunna. Belum disentuh artinya belum digauli, ya, belum terjadi hubungan jima antara suami istri, ya. Kalimat tamassuhunna ada dua bacaan, ya. Yang pertama tamassuhunna, bacaan yang kedua tumassuhunna. Mimnya dipanjangkan. Kalau dibaca dengan tumassuhunna, ya, ada qiraah yang membaca dengan tumassuhunna, maknanya apa? Maknanya dari dua sisi, saling menyentuh antara laki-laki dan suami dan istrinya, ya. Kalau tamassuhunna ini dari laki-laki, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna." Tidak ada dosa atas kalian jika menceraikan istri-istri, ya, istri yang belum kalian gauli, ya, au tafridu lahunna faridah, atau yang belum kalian tentukan maharnya, belum disebutkan tentang maharnya, ya. Nah, ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan junah? Ya, junah artinya dosa di sini, dosa yang diangkat. Allah kan berfirman di ayat yang mulia ini, la junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian. Dosa yang diangkat, yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini diangkat dari kalian, maksudnya apa? Kata ulama, al-muradu bil junahi huna, yang dimaksud dengan junah di sini artinya adalah mahar dan seperangkatnya, yakni mahar, ya. Artinya tidak ada dosa, maksud dari la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah, maksudnya gini, la itsma alaikum idza lam tadfa'u as-sadaqa ila an-nisa'i ma dumtum qad talaqtumuhunna qabla an tujami'uhunna wa qabla an tusammu lahunna as-sadaq. Wallahu a'lam. Ya, maksudnya tidak ada dosa atas kalian jika kalian tidak memberikan mahar, ya, kepada istri-istri selama kalian mencerai mereka sebelum disentuh, sebelum digauli, sebelum terjadi jima, ya, dan sebelum ditentukan mahar. Sebelum ditentukan maharnya, ya, sebelum disebutkan maharnya, ya. Ini maksud dari la junaha alaikum, ya, la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariḍah. Baik. Kalau ada masalah begini, rajulun talaqa imra'atahu qabla an yujami'aha wa lam yusammi laha sadaqan, madza alaihi? Ya, ada permasalahan, ya. Ada seseorang yang dia menceraikan istrinya. Seseorang dia menceraikan istrinya sebelum digauli oleh si suami, ya, sebelum ada jima, ya, dan juga diceraikan sebelum disebutkan, ditentukan maharnya, ya. Madza alaihi, maksud madza alaihi itu artinya apa? Kewajiban apa, ya, yang harus ditunaikan oleh suami, ya. Nah, jawabannya adalah la syai'a alaihi illa al-mut'ah. La syai'a alaihi illa al-mut'ah. Tidak ada kewajiban apapun atas suami, ya, yang menceraikan istrinya sebelum digauli dan tidak ditentukan maharnya. Dia tidak tahu maharnya apa, tidak disebutkan maharnya apa.
Ya, ini kejadian ini ya atau peristiwa ini kalau ada yang terjadi misalkan la syai'a alaihi. Tidak ada kewajiban apapun bagi si laki-laki. Ya. Dengan dasar tadi, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah." Ya. Tidak ada kewajiban apa-apa kecuali apa? Kecuali mut'ah. Illal mut'ah. Apa yang dimaksud dengan mut'ah? Mut'ah itu manfaat. Ya, bukan nikah mut'ah. Ya, jangan disalahpahami. Mut'ah di sini adalah pemberian dari laki-laki kepada istrinya yang dia cerai. Yang tadi yang dia ceraikan belum digauli dan belum disebutkan maharnya. Ya. Jadi la syai'a alaihi illa al-mut'ah. Tidak ada kewajiban bagi si laki-laki kecuali pemberian yang menyenangkan untuk istri tadi yang dicerai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa matti'uhunna." Wa matti'uhunna. Apa arti dari wa matti'uhunna? Wa matti'uhunna artinya adalah a'tuhunna syai'an yatamatta'na bihi. Berikanlah mereka sesuatu yang dengan sesuatu itu mereka bisa terhibur. Ya. Jadi pemberian sebagai hiburan untuk istri yang diceraikan oleh suaminya. Wa qala at-Tabari rahimahullah. Al-Imam at-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya beliau berkata, "Wa ajma'al jami'u ala anna al-mutallaqata ghayra al-mafrudi laha qabla al-masisi la syai'a laha 'ala zawjiha al-mutalliq ghayra al-mut'ah." Al-Imam at-Tabari rahimahullah berkata, semua ulama sepakat ya bahwa wanita yang dicerai ya di mana belum disebutkan maharnya ya juga belum disetubuhi dan belum digauli ya maka tidak ada kewajiban apapun bagi si suami yang mencerai ya kecuali mut'ah tadi kecuali mut'ah ya dan bentuk mut'ah nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala ya. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang aqsam al-mutallaqat بالنسبة لتسمية الصداق والدخول بهن وحكم كل قسم منها بالنسبة للمتعة والصداق ya. Tentang jenis-jenis dari wanita yang dicerai ya ditinjau dari penyebutan mahar dan ditinjau dari apakah sudah digauli atau belum ya dan hukum dari setiap jenisnya. Ini penting sekali. Dalam masalah ini ada 4 jenis wanita yang dicerai ya. Yang pertama, mutallaqatun ghairu madkhulin biha wa lam yusamma laha as-sadaq. Ini jenis yang pertama. Jadi seorang wanita yang dicerai belum digauli oleh suaminya dan belum ditentukan maharnya. Ini jenis yang pertama. Bagaimana hukumnya nanti kita lihat. Tapi saya sebutkan dulu ya, wanita yang dicerai yang belum digauli dan belum disebutkan maharnya. Yang kedua adalah mutallaqatun ghairu madkhulin biha wa qad sumiya laha as-sadaq. Wanita yang belum digauli wanita yang dicerai yang belum digauli tetapi sudah disebutkan maharnya. Sudah disebutkan maharnya. Beda dengan yang pertama, belum disebutkan maharnya, yang kedua sudah disebutkan maharnya. Yang ketiga, mutallaqatun
dakhala biha zawjuha wa lam yusammi laha sadaq atau wa lam yusamma laha sadaq, ya. Perempuan yang dicerai sudah digauli tetapi maharnya tidak disebut. Ya, nikah kemudian dicerai tapi sudah digauli tapi maharnya belum disebut. Nah, artinya apa? Ketika menikah, setelah terjadi akad nikah saja, tapi nggak disebutkan maharnya, ya, tidak disebutkan maharnya. Kemudian yang keempat, mutallaqa, wanita yang dicerai, dakhala biha zawjuha, sudah digauli oleh suaminya, wa summiya laha sadaq, dan sudah disebutkan maharnya, ya, dan sudah disebutkan maharnya. Ini 4 jenis wanita-wanita yang dicerai yang berhubungan atau ditinjau dari penyebutan mahar atau dari sisi apakah wanita tersebut sudah digauli atau belum. Nah, adapun yang pertama, al-mutallaqah ghairul madkhuli biha walati lam yusamma laha sadaq. Wanita yang belum digauli, ya, dan belum disebutkan maharnya. Nah, baik, hukumnya untuk yang jenis pertama ini, falaysa laha minas sadaqi syai'un. Ya, falaysa laha minas sadaq syai'un. Dia tidak berhak mendapatkan mas kawin atau mahar, akan tetapi dia mendapatkan mut'ah. Akan tetapi dia mendapatkan mut'ah. Jadi yang pertama ini, sekali lagi, wanita yang belum digauli, belum terjadi hubungan intim, belum terjadi jima, ya. Kemudian dia diceraikan oleh suaminya dan belum disebut mahar. Dia tidak tahu maharnya apa. Ya. Nah, yang jenis ini, ya, kata ulama, dia tidak mendapatkan mahar tetapi mendapatkan mut'ah. Mut'ah ini pemberian, ya, dari suami kepada istri yang dicerai sesuai dengan kemampuan. Ya. Dalilnya apa? Inilah dalilnya. Surat Al-Baqarah ayat 236. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah." Artinya, tidak ada dosa atas kalian jika kalian menceraikan istri kalian selama istri itu belum digauli, atau istri yang belum digauli, bukan selama, ya, istri yang belum digauli atau yang belum ditentukan maharnya. Jika kalian tidak ngasih mahar, itu maksudnya. Jadi menceraikan istri, kalian belum kasih mahar, wanita yang belum digauli dan belum disebutkan apa maharnya. Ya. Nah, jenis pertama ini dapat mut'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah 236, "Wa matti'uhunna." Wa matti'uhunna. Ya, berilah mereka itu mut'ah. Apa itu mut'ah? Al-manfa'ah. Mut'ah itu hal yang bermanfaat. Kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan perkataan salaf tentang mut'ah. Ya, ada yang kasih pembantu atau uang, yakni emas atau perak, ya, atau pakaian. Ya, pakaian kepada siapa? Kepada istri yang diceraikan. Nah, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, الثاني المطلقة غير المدخول بها وقد سمي لها صداق. Perempuan yang dicerai belum digauli tapi sudah tahu maharnya. Sudah disebutkan maharnya. Nah, perempuan jenis ini, wanita yang dicerai ini, jenis yang kedua, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya. Yang insyaallah taala setelah kita bahas ayat ini, kita akan bahas ayat selanjutnya.
yakni surat Al-Baqarah 237. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'fun." Ya. Apabila kata Allah ya, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum digauli dan kalian sudah tentukan maharnya untuk mereka, maka bagi mereka setengah mahar. Kalau misalkan maharnya 100 juta disebutkan dalam akad, dalam akad, ya, maka dikasih 50 juta sebelum digauli. Setengah dari maharnya. Ya, setengah dari maharnya. Ini dalilnya surat Al-Baqarah ayat 237. Surat Al-Baqarah 237. Taib. Tentang wanita tadi, apakah dia mendapat mut'ah atau tidak? Ya. Yang mendapat mahar nih, apakah dapat mut'ah atau tidak? Ya. Jawabannya adalah ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara ulama ada yang mengatakan tetap dapat mut'ah, dapat pemberian. Selain setengah mahar, ya, tetap dapat mut'ah. Mut'ah itu tadi manfaat, ya, sesuatu, ya, manfaat yang diberikan oleh suami untuk istri yang dicerai tadi. Namanya mut'ah. Apakah khodim, apakah emas atau perak, fulus atau pakaian, ya, pakaian tiga lembar, misalkan gitu ya. Ini namanya mut'ah. Nah, pendapat yang pertama tetap dia mendapatkan mut'ah dengan dasar keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 241. Allah berfirman, "Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Ya. Wanita-wanita yang dicerai, ya, mendapatkan pemberian dengan cara yang ma'ruf, dan ini merupakan kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, minhum man qala laisa laha mut'ah. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan dia tidak dapat mut'ah, tidak dapat manfaat tadi. Ya. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 236 dan 237. Ya. Di mana di surat Al-Baqarah 236 disebutkan kewajiban untuk memberikan mut'ah. Adapun di surat Al-Baqarah 237 tidak disebutkan di sini, ya, tentang pemberian mut'ahnya, dan ini menunjukkan adanya tafrik, perbedaan, ya, yang antara yang dicerai, ya, belum digauli kemudian belum disebutkan mahar, dengan belum digauli disebutkan maharnya. Nah, sekarang surat Al-Baqarah ayat ayat ke 236. 236 kita kembali lagi. Tadi 237, ya. Dalilnya. Nah, jadi di 236 ini Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan, ya, tentang mahar, belum ditentukan bagi laki-laki menyebutkan maharnya dalam akad, ya. Tapi kalau yang kedua itu waqad faradtum lahunna faridah di surat Al-Baqarah 237. Waqad faradtum lahunna faridah. Ini sudah disebutkan apa? Maharnya. Sekarang jenis wanita yang ketiga dari jenis wanita yang dicerai, ya. Al-mutallaqatu allati dakhala biha zawjuha wa lam yusammi laha sadaqan thumma talaqaha. Jadi, wanita yang dicerai sudah digauli oleh suaminya, ya,
tetapi tidak disebutkan maharnya. Tetapi dia disebutkan maharnya. Baik, hukumnya bagaimana? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 24. Ya, ayat 24. Allah berfirman, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariḍah." Ya, artinya karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan minhunna dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai satu kewajiban. Ini menunjukkan bahwa ketika mencerai wanita yang sudah digauli tetapi belum disebutkan maharnya, ya, dia tetap si wanita itu wajib mendapatkan haknya ini maharnya. Maharnya bagaimana? Adalah mahar misal. Mahar misal. Mahar misal ini dilihat dari saudari-saudarinya, ya, maharnya apa, gitu ya. Kemudian juga atau dari masyarakat sekitar situ, maharnya apa, secara ma'ruf tentunya. Nah, dikasihkan kepada wanita ini. Ini namanya mahar misal. Mahar misal. Yang keempat, yang terakhir, ya, mutallaqatun dakhala biha zawjuha wa samma wa summiya laha as-sadaq. Wanita yang dicerai oleh suaminya, ya, sudah digauli oleh suaminya dan telah disebutkan mahar. Ya, telah disebutkan maharnya. Baik. Yang keempat ini dia mendapatkan mahar secara sempurna, kamilan. Misalkan seseorang namanya Zaid menikahi Zainab. Zaid bilang maharnya, Zainab minta ke Zaid maharnya misalkan emas, ya, emas 10 gram. Baik. Maka kasih 10 gram, ya, secara kamilan, secara sempurna. Nah, dan itu adalah hak dari wanita tersebut. Tidak bisa diganggu-gugat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 229, "Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah." Tidak halal kalian mengambil apa yang sudah kalian berikan kepada istri kalian, ya. Yang maksudnya mahar tidak boleh diambil lagi. Illa ayyakhafa, kecuali kalau keduanya takut tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Kalau misalkan keduanya atau salah satu dari keduanya takut, khawatir dalam pernikahan tidak bisa memberikan hak dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, maka boleh bercerai dengan mengembalikan mahar. Ya. Jadi si istri bisa mengembalikan mahar kepada suaminya kalau ini dari sisi khulu'. Dari sisi khulu', ya. Atau bercerai, suaminya menceraikan istrinya, ya, dan dia tidak mengambil maharnya. Karena ini cerainya dari siapa? Dari si suami, ya. Nah, itu. Kemudian surat An-Nisa keempat, Allah berfirman, dalilnya, ya, wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Berikanlah mahar-mahar istri-istri kalian, ya, sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Saduqatihinna nihlah, ya. Adapun dari mut'ahnya, ya, mut'ahnya apakah dia mendapatkan mut'ah atau tidak, ini pemberian yang sebagai penghibur, ya, maka ada perbedaan seperti yang disebutkan oleh ulama sebelumnya. Ada yang mengatakan tidak dapat mut'ah, ada yang mengatakan dapat mut'ah. Tetapi kalau kita baca di tafsir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala lebih menguatkan pendapat yang mengatakan likulli mutallaqah mut'ah. Likulli mutallaqah mut'ah. Setiap wanita yang dicerai berhak dia mendapatkan
mut'ah, ini pemberian yang membuat dia senang atau terhibur, minimalnya terhibur, ya. Dan itu didasari dengan surah Al-Baqarah 241 tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'ala al-muttaqin. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas, ya, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan menyebutkan faedahnya dalam pertemuan berikutnya dan hukum-hukum yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Barakallahu fikum jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, baik itu via telepon maupun pesan singkat. Silakan untuk telepon yang pertama, kami tunggu. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini Bapak, di mana? Dengan Pak Sulaiman di kisaran Sumatera Utara. Ya, silakan Pak Pak. Sulaiman di Kisaran Sumatera Utara. Kisaran Sumatera Utara. Ahlan Pak Sulaiman, fadhal. Ini agak melenceng sedikit Ustaz. Lenceng sedikit, boleh. Jadi mengenai kurban ini Ustaz. Jadi mengenai kurban ini Saya melencengnya banyak. Banyak ini melencengnya. Ya, terus ya. Panitia setelah membeli kurbannya, iya, ada lebih uang Ustaz, ada lebih uang. Apakah ini bisa dipakai untuk biaya operasional? Misalnya beli beli plastik, beli timba, beli itu uangnya dari mana, Pak? Sisa dari sisa dari yang kurban. Sisa dari kurban. Iya, setelah diberikan kurban itu ya? Iya, Ustaz, ada lebih uang. Ada kelebihan uang. Iya, ada kelebihan uang setelah dibelikan hewan kurban. Apakah boleh uang tersebut digunakan untuk biaya operasional seperti beli bahan-bahan material tadi, Ustaz, plastik, terus pisau cutter misalnya, iya. Terpal untuk alas daging-dagingnya. Kemudian kan ada Ustaz panitia ini yang menyari hewan kurbannya sampai entah 2-3 kali. Ini pakai bahan bakar minyak bensin gitu. Apakah bisa dipakai? Iya, udah itu Pak. Iya, selebihnya itu uangnya itu Ustaz. Iya. Nggak boleh gitu Ustaz, dan bagaimana hukumnya? Barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'd. Jadi begini Pak ya. Kita dititipi sesuatu itu adalah amanah. Ya. Ketika kita dititipi uang atau apapun itu amanah. Ya. Dan orang mukmin harus menjaga amanat, ya, amanat karena tanggung jawabnya besar, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seandainya misalkan seseorang ngasih untuk berkorban, dia nggak tahu nih harganya berapa misalnya, kasih ada kelebihan, itu lebih baik dikembalikan kepada si pengkorban itu. Ya, dikembalikan uangnya karena kita nggak punya hak untuk ngotak-ngatik uang dia kan gitu. Kecuali kalau misalkan dia memang ridho, terserah harga kambing berapa, nanti kamu beli, sisanya misalkan buat panitia mau tadi beli bara plastik atau terpal segala macam, nah itu lain masalah. Ya, kalau kita tahu yang memberi itu ridho, tapi kalau kita tidak tahu, maka kita kembalikan tuh. Apalagi kalau si pembeli yang nitipkan uangnya itu sudah bilang terserah nanti lebihnya apa gitu. Tapi biasanya untuk masa sekarang kan banyak tuh kambing berapa gitu kan, harganya sekian kan gitu. Kemudian untuk yang jagalnya, yang operasionalnya misalkan 200.000, nah itu sudah jelas. Nah itu, jadi
lebih baik untuk kehati-hatian kita harus betul-betul jaga amanah kan. Kemudian uangnya harus jelas peruntukannya untuk apa kan gitu. Jadi sebelumnya tanya dulu ke yang berkorban itu, ya kan? Dan biasanya yang berkorban dia akan bilang, ini harga sekian, ya. Kemudian buat jagal sekian. Itu rata-rata seperti itu. Jangan dibuat tidak jelas kan gitu. Sekarang insya Allah sudah jelas semua kambing berapa kan gitu, untuk jagal berapa gitu. Kalau ada kelebihan lebih baik kembalikan. Ya, karena itu bukan uang kita dan kita nggak berhak untuk ngotak-ngatik uang orang. Ya, kecuali kalau sekali lagi kita tahu bahwa yang ngasih uang untuk beli kambing tadi sudah mengikhlaskan. Ini udah terserah, anak kasih 4 juta misalkan. Kalau misalkan kambingnya misalkan 3 juta, 1 jutanya terserah buat urusan antum misalkan, urusan plastiknya apanya seterusnya itu. Nah, itu kalau gitu nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz. Iya, ini menyimpangnya bukan sedikit ini. Menyimpangnya jauh. Iya. Tapi Ustaz, kami bacakan fadhal. dari pesan singkat yang bersesuai dengan pembahasan kita, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika istri dicerai karena pernikahan diketahui oleh istri pertama, dan istri yang dicerai tidak terima karena merasa dicerai tanpa sebab kesalahannya. Iya. Apakah istri pertamanya berdosa karena tidak mau dipoligami hingga meminta suami untuk menceraikan istri keduanya? Iya. Iya. Atau jika tidak mau menceraikan istri keduanya, si istri pertama itu mensyaratkan dia minta dicerai. Nah, kasus seperti ini, Ustaz. Kamu nggak mau nyeraikan istri yang kedua, ceraikan saya gitu, Ustaz. Iya. Ini buah si malakama. Iya, Ustaz. Ya, maju mundur kena. Iya. Iya. Intinya meminta cerai, ya, atau minta menceraikan istri itu haram hukumnya, ya, dari siapapun, ya, dari yang lain, ya. Jadi nggak boleh bagi siapapun bilang, Mas atau Abang, ceraikan suamimu. Istrimu. Kok udah suami? Ceraikan istrimu. Ya, yang baru, misalkan gitu ya. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Kalau misalkan kasus tadi nggak kuat, itu lain masalah. Lain masalah ya. Jadi kalau nggak kuat, misalkan dia anak tekanan batin, anak cerai deh. Dari Mas, ya, dari Bang. Itu lain masalah. Tapi kalau sudah sampai minta ceraikan itu istri sah, itu nggak boleh. Tapi yang masalahnya suaminya ini, ya, kenapa nikah sembunyi-sembunyi, kan gitu. Memang begini, ya, yang namanya poligami, ya, nikah lagi, itu memang tidak ada syarat, izin dari istri yang pertama atau kedua. Betul, tapi masalahnya nanti bisa adil atau tidak. Iya. Ya, akan berat. Beratnya gimana? Nanti gilirannya kan, dan bagaimana nanti sembunyi-sembunyi, berbohong nanti. Terus kepada istri yang pertama. Kemana Pak? Kemana Mas? Ini ada meeting. Meeting pulang jam berapa? Jam 2 malam. La haula wala quwwata. Ya kan? Akhirnya jadi istri simpanan. Iya, kasihan. Kan itu. Kan ini kan kasihan. Artinya merendahkan wanita. Merendahkan, melecehkan wanita kan gitu. Ketika sudah jadi istri, derajatnya sama. Yang pertama, kedua, ketiga, empat sama. Ya. Bukan beda. Cuma memang ada fadlus sabaq. Fadlus sabaq itu keutamaan pertama. Iya. Yang pertama lebih utama tentunya, yang kedua dan karena dia menemani suaminya lebih utama kan. Iya. Ada istilah salaf kan, salaf, kholaf kan gitu. Nah, itu. Jadi untuk yang kedua menghormati yang pertama kan itu. Menghargai kan dia pertama, untuk yang pertama sayang sama yang kedua kan gitu harusnya. Nah,
Jadi suaminya ya ketika menikah ya harus berani, kan gitu, berani. Kecuali kalau tadi istri yang keduanya nggak apa-apa deh. Ada istilah tanazul ya. Tanazul itu misalkan Anda belum bisa adil, misalkan dari giliran, nggak masalah. Tapi ini nggak bertahan lama biasanya, ya. Nggak bertahan lama karena apa? Awalnya betul mau, gitu, ya. Mau kadang ketemu siang saja, gitu ya. Dan ini banyak terjadi. Ini paling setahun selesai atau 2 tahun selesai, kan gitu. Dan ini mau main-main saja, kan gitu, ya. Atau bahkan sebagiannya dia takut secara apa namanya? Ada orang gini, poligami nggak boleh, ya, gitu ya. Dia mencela poligami, ternyata dia punya istri simpanan di apartemen. Ini model begini, ini bahlul nih. Dia nggak berani terang-terangan, dia sembunyi-sembunyi, punya istri, yang namanya laki-laki, kan gitu. Kemudian dia simpan istrinya di apartemen, ya. Kemudian juga entah istrinya sama yang lain dan seterusnya berantakan. Terjadi kerusakan di muka bumi ketika tidak sesuai dengan yakni syariat, ya, dan menghina, mencela syariat, akhirnya terjatuh pada sesuatu yang dia menghinanya dan mencelanya, kan itu sama, ya. Jadi bagi yang nikah lagi ya harus bertanggung jawab, gitu ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, ya. Pertama, nasihat buat suaminya, kan itu harus bertanggung jawab kalau sudah menikahi yang kedua, kan gitu. Karena itu adalah istrinya juga. Ya, kemudian kalau tadi istri pertamanya minta menceraikan, ya dia diskusi, musyawarah, kemudian cari jalan keluarnya, solusinya, insya Allah ada solusinya. Ya, biiznillah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Barakallah. Berikut kami berikan kesempatan satu lagi untuk penelpon, Ustaz, ya. Iya. Kami harapkan pertanyaan Anda bersesuaian dengan pembahasan kali ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Sama Mustafa di Sukabumi. Silahkan Ibu pertanyaannya. Mau bertanya Pak Ustadz. Iya. Bagaimana kalau misalnya si wanitanya sudah digauli, iya, harusnya ditentukan. Ulangi lagi Ibu. Ulangi Ibu. Tadi keputus tadi. Ya. Si wanita diceraikan. Iya. Sudah digauli. Terus? Mahar sudah ditentukan. Iya. Kemudian ketika diceraikan, untuk maharnya sendiri ini si suaminya mengelak, gitu, mengingkari. Mengingkari, ya? Belum dikasih gitu. Ya, jadi merasa maharnya tidak sekian. Nah, kalau misalnya si itu ini melepaskan, itu belum ditentukan atau sudah ditentukan maharnya, maksudnya misalkan 10 gram atau 50 gram misalkan gitu, sudah ditentukan di akad itu. Sudah ditentukan di akad, namun ketika dicerai mungkin keadaan emosi, ketika ditanya mahar, suaminya ini mengingkari. Oh, si suami mengingkari. Ya. Kalau misal daripada jadi debat, istrinya ini mengikhlaskan, ya sudah, tidak apa-apa. Nah, hukum pernikahannya sendiri itu gimana Pak Ustadz? Iya, hukum pernikahannya sah, ya, sah hukum pernikahannya. Tapi udah cerai kan? Ya, ketika dicerai meminta mahar, si suaminya ini mengingkari. Oh iya. Nah itu zalim, suaminya zalim, ya. Jadi dosa suaminya. Ketika sudah digauli, mahar sudah disebutkan, misalkan 50 gram emas, misalkan gitu ya. Misalkan, ini misalkan saja, ya. Atau 10 gram emas, gitu kan. Kemudian si suami mengingkari, ini dosa bagi dia, ini utang, ya. Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Gitu. Kecuali kalau misalkan si wanita tadi, ya sudah deh, nggak apa-apa, dari ada masalah gitu ya. Dia ikhlaskan, ya berarti ya sudah, nggak ada masalah lagi kalau seperti itu. Ya. Paham, Bu, ya? Tapi kalau pernikahannya sah. Pernikahannya sah. Pernikahannya sah, cerainya juga sah gitu. Cerainya sah, ya. Pernikahannya sah, cerainya sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Iya.
pulang Pak Ustaz. Afwan. Baik. Wafiq barakallahu waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Ana kira seperti ini saja dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita masih di 236 insya Allah ya, tentang mut'ah ya, kemudian apa itu mut'ah, kemudian tafsirannya bagaimana kan gitu, kemudian kadar mut'ah itu bagaimana ya, kemudian dilanjutkan dengan fawaidnya, faidah yang hukum-hukum yang bisa kita ambil dari ayat 236 dari surah Al-Baqarah ini. Insyaallah manfaat buat kita semua, dan semoga bagi kita semua yang mendengar dan menyaksikan acara ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahala yang besar ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Sampai sini barangkali kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.